lagi dengan Bu Ingrid di pelajaran matematika. Gimana kabar kalian? Tetap semangat kan? Pasti dong. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan menambah lagi pengetahuan kita tentang si bangun unik, yaitu lingkaran. Nah, sebelum dimulai, kita siap-siap berdoa dulu ya. Oke? Sudah siap? Sikap berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga dimudahkan. Anak-anak hebat, Bu Guru yakin kamu pasti menemukan banyak masalah saat belajar lingkaran. Tapi dari masalah itulah kamu belajar menyelesaikannya, menaklukkannya. Nah, hari ini kita akan menaklukkan lingkaran lanjutan dari kemarin, nak. Kalau kemarin lingkarannya kan Bu Guru bagi nih, kamu udah tahu bagiannya, 1/4, setengah, 3/4. Kalau sekarang kamu lihat, lingkarannya Bu Guru menjadi 3 bagi 3. Ya Bu, sepertiga. Nah, kadang lingkaran ini hanya dibagi juring-juring saja. Juring, kamu itu kan juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur lingkaran. Nah, hari ini kita akan mencari bagaimana sih ketika di dalam soal si lingkaran ini hanya diketahui bagiannya dengan salah satu sudut juringnya, yaitu mencari luas juring, atau sebaliknya sudah ada luasnya atau sudah ada kelilingnya, kita disuruh mencari panjang busurnya. Nah, busur ini disuruh nyari, nak. Gimana ya? Pasti ada prosesnya. Lagi-lagi ada rumus yang harus diingat. Tapi sebenarnya sama aja kok, nak, dengan rumus-rumus kemarin. Yuk cek bagaimana kita harus mengerjakannya. Perhatikan ya. Nah, anak hebat, sekarang kita akan mencari panjang busur lingkaran. Kamu harus tahu dulu, nak, busur itu yang mana? Busur adalah lengkungan yang ada pada lingkaran itu. Nah, jadi di sini kamu harus perhatikan dulu besar sudut si busur lingkaran ini. Nah, jadi pada saat kamu mengerjakan soal, kamu akan disajikan ukuran si sudut. Nah, jadi kita tahu lengkungan berwarna merah ini yang berwarna merahi, si busur itu didapat dengan cara bagaimana? Yang pertama, busur itu diberi simbol dengan, Bu Guru sudah kasih tahu ya, AB atasnya kayak ada lengkungan. Lalu besar sudut AOB, nah besar sudut AOB per, kenapa 360 derajat? Karena lingkaran itu utuh 360 derajat. Dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, Bu Guru ulang, sudut si busur per 360 derajat kali keliling lingkaran. Coba kita perhatikan soal berikut ini. Perhatikan, nak, si busur sudutnya adalah 72 derajat, lalu kelilingnya belum ada, hanya saja sudah ada garis 35 cm yang merupakan jari-jari lingkaran ya, nak. Nah, berarti kita yang pertama memasukkan rumusnya terlebih dahulu. Tadi apa rumusnya? Cukup kita tulis saja 72 derajat karena sudutnya 72. Nah, rumusnya wajib ditulis nih. Sudut POR dibagi 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Sudut POR berapa? 72 derajat. Ya, dimasukkan yuk. 72 derajat per 360 derajat dikalikan rumus keliling, yaitu boleh 2 kali Pi kali R atau kamu pakai Pi kali D, sama saja ya. Nanti di sini ada metode coret-coret, nak. Kita masukkan dulu angkanya ya. 72 derajat per 360 dikali Pi-nya berapa? Kalau jari-jarinya 35, berarti dia bisa dibagi 7. Kita pakai Pi 22 per 7 kali diameter. Diameternya berapa ya kalau jari-jarinya 35? Ya betul, nak. Diameternya adalah 35 kali 2, yaitu 70 cm. Sekarang kita pakai metode coret-coret, atas bawah membagi. Kita coret yuk, yang mau kita bagi dulu yang mana? Cari yang paling mudah ya. Nah, 72 dan 360 nih. Kan 360 bisa dibagi 72, nak. 72 dibagi 72 1.
360 dibagi 72 adalah 5, ya kan? Nah, ada lagi enggak? 7 sama 70 Bu Guru. Oke, 7 bagi 7 1. 70 bagi 7 adalah 10. Nah, nih atas ada 10, bawah ada 5. Boleh ya Bu Guru coret? Ya, 5 dibagi 5 1 dan 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, sekarang yang bawah sudah habis, Nak. Sudah tinggal 1, yang atas masih ada angka 22 dikali 2. Berapa 22 kali 2? Pasti bisa ya. Ya, jawabannya berapa, Nak? 44 cm. Jadi cukup sederhana ya. Yang penting kamu harus bisa memahami berapa besar sudutnya dan keliling si lingkaran tersebut. Mudah ya, perbanyak latihan soal agar kamu lebih terbiasa. Seperti itu anak hebat. Sekarang, bagaimana jika Bu Guru punya soal lain nih? Nah, biar kamu makin terbiasa ya, Bu Guru kasih soal yang lain. Yaitu Bu Guru kasih gambarnya di sini, kelilingnya sudah ada nih. Enak kan, malahan gak usah dicari, sudutnya juga sudah ada. Ya, kamu hanya disuruh mencari panjang busur. Ayo cepet, pasti kamu bisa deh. Busurnya busur JK ya. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu, Nak. Nah, setelah rumus ditulis, yaitu sudut COK dibagi 360 derajat kali keliling, tinggal kita masukkan angkanya. 120 per 360 derajat dikalikan kelilingnya sudah ada ya, jadi nggak perlu dicari, yaitu 138 cm. Nah, di sini kita harus pinter untuk melakukan coret-coret. Nah, jelas nih kelihatan 120 sama 360 bisa saling membagi ya. 120 dibagi 120 itu 1, 360 dibagi 120 itu dapat 3. Ya kan? Nah, sekarang kamu tinggal memproses karena 138 itu di atas dan 3 ada di bawah. Kamu tinggal melakukan coret-coret antara 138 dengan 3. Porogape dulu pelan-pelan. 3 bagi 3 1. Kalau 138 dibagi 3 berapa ya? 46. Jadi langsung deh ketemu berapa jawabannya, yaitu 46 cm. Sederhana ya Nak ya. Memang di sini yang perlu diingat adalah rumus dan konsep busur itu bagian mana. Oke, tinggal kita kasih satuan yaitu 46 cm. Nah, sekarang bagaimana jika pertanyaannya bukan panjang busur tetapi luas juring lingkaran? Jadi daerah yang diarsir itu namanya juring. Juring itu daerah yang dibatasi oleh apa, Nak? Ya, 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Ini sebenarnya sama aja mencari luas bagian lingkaran. Hanya saja kita tidak tahu dia nilainya berapa bagian. Jadi cukup lihat sudut yang muncul nanti di situ. Jadi ingat betul-betul rumusnya ya. Rumus dari luas AOB adalah besar sudut AOB per 360 ya. Karena total kan 360 nih. Kalikan apa? Kalikan dengan luas lingkaran. Nah, karena itu kan luas seluruhnya dibagi berapa bagian gitu kan, Nak? Bu Guru ulang, besar sudutnya dibagi 360 derajat dikali luas, karena ini luas juring. Soal ya untuk contoh adalah seperti ini. Tentukan luas juring JOK dari gambar di bawah ini. Sudutnya adalah 120 derajat. Jari-jarinya adalah 42 cm. Lalu kita tinggal memasukkan rumus. Ingat kan tadi rumusnya? Besar sudutnya per 360 derajat dikalikan luas si lingkaran. Nah, yuk kita kerjakan. Luas COK adalah besar sudut COK per 360 derajat dikalikan luas lingkaran. Kalian harus hafal ya rumus luas itu apa. Kita masukkan angkanya. 120 derajat per 360 derajat dikalikan dengan rumus luas lingkaran apa? Hayo, laper kuadrat atau pi kali R kali R. Yuk kita masukkan angkanya yuk. Nah,
Coret-coret lagi ya agar lebih sederhana. Nah, jadinya adalah 120 per 360 derajat dikali, kita pilih pi berapa? Ayo, 42 bisa dibagi 7 enggak? Bisa ya, habis ya. Maka kita pilih pi-nya adalah 22 per 7 dikalikan 42 kali 42. Nah, sampai sini dulu kita nikmati dulu angkanya ya. Metode coret-coret itu akan mudah jika kamu memang terbiasa mengerjakan soal. Sekarang kita mulai dari mencoret yang mana dulu nak? Ya, kita coret dari 120 dengan 360 ya. 120 dibagi 120 itu 1. 360 dibagi 120 itu berapa? 3. Ya, sudah selesai di sini. Kita mundur lihat angka di belakangnya. 7 dengan berapa yang bisa dicoret? Iya, 7 dengan 42. Harus hafal perkalian ya, biar mudah menghitungnya. 7 dibagi 7 adalah 1, 42 dibagi 7 adalah 6. Nah, kamu cermati, adakah bilangan atas dan bawah yang bisa kita proses untuk saling membagi? Ya, terlihat Bu, atas ada 6, bawah ada 3. Kita coret-coret ya, 6 dan 3. Yuk dicoret dulu. 3 bagi 3 1, si 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, kenapa sih harus dihabiskan? Karena kalau penyebutnya sudah 1, itu namanya kita sudah menyelesaikan satu masalah sendiri. Tidak perlu nanti membagi, karena membagi 1 itu ketemu dirinya sendiri. Sekarang tinggal kita proses 22 dikali 2 dikali 42. Pelan-pelan ya. 22 kali 2 jelas kamu bisa deh, 44. Sekarang tinggal 44 dikalikan dengan 42. Berapa itu? Ayo dihitung, pelan-pelan disusun. Yuk coba tebak, sama nggak jawabannya dengan Bu Guru? Hebat nih, ternyata kalian pinter. Ya, jawabannya adalah 1848 karena luas, jangan lupa satuannya ya, sentimeter pangkat 2. Jadi memang pada saat mengerjakan juring kamu harus memperhatikan besar sudutnya agar tahu lingkarannya sebenarnya berapa lingkaran. Nah, dari seperti ini kamu lihat sebenarnya 120 itu berapa lingkaran? Betul, sepertiga lingkaran. Mudah kan nak? Hafalkan rumusnya, diingat-ingat ya. Nah, bingung Bu, pusing gak apa-apa, yang penting kamu tahu dulu. Nanti Bu Guru ulang di kelas dan cobalah untuk mengerjakan soal yang Bu Guru sediakan agar kamu tahu bagaimana teknik-teknik pengerjaannya. Ingat, rumus wajib ditulis. Itu saja dari Bu Guru, terima kasih. Siap-siap, minggu depan akan ada ulangan ya nak, dipersiapkan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.